baik. Teman yang baik Pak Jokowi ada satu hikam dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, teman yang baik adalah yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik yang mengakibatkan kita mendapat cedera. Kalau dia yang baik, dia sampaikan dan kita harus menerimanya, ya. Bukan teman sebaliknya, teman yang tidak baik adalah teman yang tahu kalau Anda teruskan Anda akan fatal dan dia diam, malah dia gemboskan, dan ini resikonya besar, ya, resikonya besar. Garis bawah yang paling Pak Jokowi harus ketahui bahwa semua orang-orang politik di DPR, saya tidak tahu ya nama-namanya dari partai apa, semua takut sama Pak Jokowi karena mereka mempunyai kesalahan, mempunyai aib, ya, sehingga mereka takut, ya. Tapi kalau Pak Jokowi nanti salah langkah, tumbang, mereka adalah mendapat kemenangan yang selama ini ditunggu. Ya, tolong Pak Jokowi, tolong dengar nasihat saya, jangan memaksa Gibran. Ya, akhirnya hari ini Pak Anwar Usman berbicara dengan menyatakan saya tidak mundur, saya tidak takut. Ini kan seorang terpelajar, profesor, doktor, ya, menyatakan seperti ini. Ini menunjukkan karakter sudah menjadi karakter bukan diplomat, bukan politik yang baik, ya. Karena cuma satu Gibran yang dipertahankan. Jangan jadikan Gibran tumbal untuk menjadi chaos. Saya ingatkan Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi belum kenal dekat dengan saya, ya, kenal begitu aja. Walaupun barangkali dulu kita suka jual beli dengan Mebel dan sebagainya, ya, tapi di sini bukan persoalan itu, ya, yaitu persoalan saya sayang sama Pak Jokowi dan saya lebih sayang lagi kepada bangsa, saya lebih sayang lagi kepada negara. Kalau Pak Jokowi barangkali sayang kepada Gibran karena anak, ya, memperjuangkan. Dan ada yang perlu Pak Jokowi ketahui, saya ngerti kenapa Pak Jokowi memajukan Gibran. Karena Pak Jokowi mengharap IKN ini akan berjalan terus. Kalau memang itu, semua calon presiden yang akan menang dari tiga ini, kalau menang, semua akan jalankan itu IKN. Tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena di situ banyak proyek, mereka akan dapatkan nikmat. Tidak mungkin dia berhentikan. Kalau cuman karena IKN, semua itu, ya, Pak Prabowo akan teruskan IKN kalau dia menang. Umpama yang menang Pak Ganjar Mahfud, dia akan terusin IKN. Umpama yang menang Ustadz Anies Baswedan, ya, dia akan terusin karena di situ dapat proyek besar, dapat nikmat. Nah, mereka punya perilaku tidak sama dengan Pak Jokowi, ya, dalam bisnis, ya. Pak Jokowi memang alamnya alam bisnis, tidak merampok, tidak koruptor, ya, saya akui itu. Tapi dalam segi ini saya sesali dan beresiko besar. Tolong Pak Jokowi jangan mendengari orang yang menggembos, ya. Ya, langkah Pak Jokowi luar biasa. Kapolsek, Kapolres, Pangdam, Kapolda, semua diganti. Itu langkah Pak Jokowi, memang hebat. Tapi ingat, ya, hati mereka tidak sama Pak Jokowi, tidak sama sekali. Saya tahu, ya, Pak Jokowi harus banyak baca buku, ya. Pernyataannya Sayyidi Abdullah bin Abbas kepada Imam Hussein, jangan kau percaya kepada masyarakat Irak, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
kata-kata mereka kepada Anda, tapi hati mereka tidak kepada Anda. Belajar dari tarikh, dari sejarah-sejarah pendahulu. Saya sangat sesali, Pak Jokowi udah hebat, bikin GPS, bikin segala macam, luar biasa. Yang paling pasti Pak Jokowi tidak koruptor, itu udah luar biasa. Ya, ada Pak Jokowi, suatu kisah pertemuan saya dengan Prof. Habibie. Ya, ada seorang pejabat bertanya kepada Prof. Habibie di dalam suatu pertemuan, ada iparnya Pak Habibie meninggal. Saya datang, ya. Sudah orang pulang, ya kumpullah, duduk berkeluarga, ya. Kebetulan yang meninggal juga iparnya Pak Habibie, bukan orang lain dengan saya, ya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana menurut Prof. Habibie tentang Jokowi? Dia katakan dengan polos, ya, Soekarno, ya, Soeharto, saya Habibie, ya, Mega, Gus Dur, maaf saya salah, almarhum Gus Dur, ya, Mega, SBY, Jokowi. Ini 6 presiden, 1 Jokowi. Itu pengakuannya Habibie, ya. Yang Pak Jokowi tidak pernah dengar, ya. Itu ungkapan Habibie dari hati yang bersih, dari akal yang bersih, ya. Diakui. Tapi langkah ini, andai kata Prof. Habibie hidup, dia akan sama dengan saya pendapatnya. Saya mohon Ibu Iriana, Pak Jokowi, tolong jangan jadikan Gibran jangan jadikan tumbal, tolong, ya. Dia tidak punya sepak terjang seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi boleh berangan-angan tapi tidak punya. Lebih baik Pak Jokowi didik dia menjadi wali kota, lalu naik menjadi gubernur. Dengan prestasi pastilah rakyat akan mengangkatnya. Itu lebih baik Pak Jokowi, ya. Tolong jangan dengarin itu yang gembos, ya. Saya juga sesali Habib Lutfi tidak memberi nasihat. Semestinya Habib Lutfi sebagai Habib, ulama, ahli tarekat, bicara. Jangan takut, ya. Gak usah takut, bicara demi bangsa dan negara. Nah, sekarang satu lembaga yang begitu terhormat bisa menjadi arogan, menjadi emosi, menjadi kata-kata yang kasar, ya, seperti bukan seorang doktor, ya. Jimli doktor, profesor, ya, Pak Anwar Usman profesor. Akhirnya profesor ini ada di belakangnya, yang ada di depan adalah arogan, pertahanan yang tidak masuk di akal. Saya tahu ini bukan tindakannya Pak Jokowi, saya tahu, ya. Pak Jokowi bukan orang ambisi, dan Pak Jokowi 1 tahun lalu pernah menyatakan, ya, di depan publik, ada wartawan banyak, ya, saya kalau udah selesai ya jadi jabatan presiden, ya udah waktunya ya saya turun, mau maksa, yang penting saya sudah jalan. Itu ada pernyataan Pak Jokowi, ya. Bisa kita ambil itu, arsipnya bisa kita ambil untuk bukti, ya. Kenapa Pak Jokowi berubah? Saya ini fanatik kepada Jokowi 10 tahun. Hari ini saya berhak untuk menyatakan, kalau dulu saya membela, hari ini saya mengingatkan. Kalau dulu membela, hari ini saya mengingatkan. Beda, membela dengan mengingatkan beda. Tolong para pemirsa, rekam suara saya, ya, buktikan omongan saya, ya,
bahwa kalau Pak Jokowi memaksa ini, ya, akan menjadi negara yang tidak kondusif. Ya, tidak kondusif. Saya sebagai orang yang sangat cinta, fanatik, ya, tapi hari ini saya kecewa, ya, kecewa banget, ya. Tolong Pak Jokowi, Ibu Irana, tolong sadar, tolong. Lebih baik kita bina dari bawah, ya, sebagaimana Bung Karno membina Mega, ya, dibina Mega itu tanpa dia sadar. Mega itu dibina oleh ayahnya, ya, dibina, ya, dan sukses, ya. Dia membangun satu partai yang besar, ya. Soal dia menjadi presiden ada keganjilan dan sebagainya. Semua presiden di Indonesia pasti menterinya bobrok, ya, itu harus diakui, ya. Nyolong sana, maling sini, ya, itu pastilah, ya. Saya bicara begini, ya, benar, ya. Saya sangat ini, ya, sangat prihatin dengan kondisi ini. Saya kira cuma saya yang mampu menyampaikan ini kepada Pak Jokowi, karena saya tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya membela Pak Jokowi tidak dapat sesuatu juga, karena memang karena saya ikhlas, ya. Tambang saya dianiaya oleh Bahlil, Pak Jokowi tidak bela juga, padahal saya sudah bayar pajak, clear and clear. Saya punya surat-surat. Sampai hari ini diganjal oleh Bahlil dan tidak malu Bahlil. Saya seorang kemanusiaan, kerjaan saya bersedekah, kerjaan saya membagi beras, kerjaan saya menyekolahkan bangsa, ya. Saya punya arsip, Pak Jokowi bisa lihat, silahkan ke rumah saya kasih lihat data saya, ya. Dianiaya saya oleh Bahlil, dan bukan saya aja dianiaya, ada ratusan surat yang diacak-acak oleh Bahlil, ya. Tidak lama Bahlil akan dapat bagian dari Allah, tidak lama. Ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, Bahlil akan dapat bagian, ya. Bahlil punya perusahaan banyak, ada 6 perusahaan Bahlil yang bukan nama Bahlil, semua nama anak buahnya. Nah, itu bukan urusan ini, ya, pembicaraan kita udah keluar jalur nih saya ngomong, ya. Tapi saya maksudkan, saya lihat Pak Jokowi hari-hari bersama Bahlil. Ini Pak Jokowi jalan sama maling ini, Pak Jokowi jalan sama orang yang salah ini. Salah Pak Jokowi. Man hama hauma yushaku an waqafi. Rasulullah katakan, siapa yang berjalan pada suatu ketika dia akan masuk di dalam lubangnya, ya. Saya tidak bermasalah, ya, saya di luar pernyataan, tapi yang saya keberatan dan saya ingatkan, Pak Jokowi sudah salah langkah, ya. Satu lembaga yang terhormat sudah mulai kacau karena tindakan Pak Jokowi. Tapi saya tahu Pak Jokowi bukan orang egois, bukan orang yang rakus, saya tahu betul. Dan saya baca Pak Jokowi angkat Gibran ini karena IKN. IKN itu akan dibangun oleh siapa aja presiden yang menang. Presiden yang menang ini juga mau cari rezeki. Dengan proyek itu lain sama Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi bangun IKN itu tidak ambil 1 rupiah pun, saya tahu betul kalau itu. Tapi kalau yang lain akan terjadi seperti itu. Silahkan omongan saya ini direkam dan disimpan, ya. Nanti suatu pergerakan besar yang akan melawan Pak Jokowi, cepat atau lambat, ya. Ini sekedar semoga negara kita aman, tentram, damai. Dan saya membaca Fatihah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Pak Jokowi dan Ibu Irana dan Gibran, ya. Semoga Allah memberikan hidayah bihaqqin Nabi wa 'alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin ya Rabbil Alamin. Pak Hendro Priyono juga boleh rekam saya punya suara ini ya. Pak Hendro pengamat politik yang hebat, saya akui. Juga teman lama saya Pak Hendro, saya kenal Pak Hendro di rumahnya Pak Fauzi Ba'abad ya. Juga Pak Hendro waktu buka sebagai agent dari mobil Korea bersama Pak Fauzi Ba'abad dan Oma Irama, saya yang membaca doa di showroom itu ya, di Fatmawati ya, dan itu ada foto-fotonya ya. Jadi tolong Pak Hendro ingatkan Pak Jokowi omongan saya ini ya. Saya membela bangsa dan negara karena Allah Ta'ala, dan saya bergerak dalam kemanusiaan. Jadi saya berbicara ini Pak Hendro dan Bin ya, Bin, barangkali Binnya nanti Pak Tito ya. Pak Tito kelihatan sih gambarannya Pak Tito yang bakal jadi ya. Pak Tito itu bin yang ada semuanya nih ya. Saya bicara membela, saya kemanusiaan, saya membela kemanusiaan bangsa dan negara ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi negara kita ini dalam keadaan aman, tentram, bihaqin Nabi wa ala Nabi. Al-Fatihah. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, mohon dimaafkan Pak Bahlil ya ke bawah-bawah, tapi memang Pak Bahlil bikin pegel saya ya. Harus diakui, harus jujur Pak Bahlil ya. Saya sudah selesaikan pajak, clear and clear ya. Dekat atau lambat saya akan bawakan karangan bunga di mana Anda tinggal, dekat atau lambat ya. Yuk baca Syifa ya, halaman berapa kitab Syifa. Tolong para pemirsa, ini jangan dimatikan, ini linknya disiarkan terus 24 jam selama-lamanya supaya dibuktikan omongan saya. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.